Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدام الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbagai nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, menjadikan hamba-hambanya yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabat, para keluarga dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan mendapat syafaat beliau di hari kiamat dan amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita berada di bulan kedua dari tahun 1443 Hijriah atau di bulan Safar. Kita baru saja meninggalkan bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang istimewa yang di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah bulan atau hijrahnya yang dikenal dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Namun selain itu juga pada bulan Muharram dikenal salah satunya adalah hari Asyura, yakni pada tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Muharram. Di antaranya adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam, juga terlemparnya Nabiullah Yunus alaihi salam dari perut ikan. Juga pada tanggal 10 Muharram juga sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Allah melepaskan panasnya api dari yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan pada tanggal 10 Muharram juga kita kenal yang namanya hari Asyura, atau orang lebih banyak menyebutnya dengan istilah hari rayanya anak yatim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzdzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين." Tahukah kamu, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Kalau kita merujuk kepada surah Al-Ma'un ayat 1, 2, dan 3, tentunya kita sudah tahu siapa orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. Siapa pendusta agama?
Yang pertama kata Allah adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang senantiasa menyia-nyiakan anak yatim. Mereka yang senantiasa mengusir anak yatim, menghardik anak yatim, bahkan tidak mau menolong mereka. Kita di komplek kita per hari ini saja data yang kita miliki kurang lebih ada 21 anak yatim, belum anak piatu. Artinya betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita yang hari ini menjadi yatim piatu karena orang tuanya yang telah wafat. Anak-anak yatim, mereka yang kata Rasulullah SAW, mereka yang suka menyantuni anak yatim. Ana wa kafirul yatim hakad. Kata Rasulullah SAW, saya dan pengasuh, penyantun anak-anak yatim hakad. Hakada, Rasulullah kemudian menunjukkan antara jari tengah dan jari telunjuk. Begitu dekatnya mereka penyantun anak yatim, yang suka menolong anak yatim, kedudukannya bersama dengan Rasulullah SAW. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa rumah yang terbaik bukanlah rumah yang mewah. Rumah yang terbaik bukanlah rumah yang megah, yang di dalamnya berlimpah kekayaan mereka. Rumah yang berkah, yang kata Rasulullah bukanlah yang banyak kendaraan dan lain sebagainya, tetapi rumah yang barokah kata Rasulullah adalah yang di dalamnya ada anak-anak yatim. Maka ketika di rumah-rumah kita tidak ada anak-anak yatim, maka apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita menyantuni mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka, bukan dengan cara memukul mereka, menghardik mereka, bahkan naudzubillah sampai mengusir mereka. Banyak orang-orang yang di luar sana yang sangat berharap ketika mereka berada dalam kesulitan, siapa yang diantara yang mereka datang adalah anak-anak yatim. Mereka mendatangi anak-anak yatim, meminta didoakan oleh anak-anak yatim, karena mereka sadar bahwa insya Allah doanya anak yatim tidak ada hijab yang menghalangi. Allah akan mengabulkan dari doanya orang-orang atau anak-anak yatim. Kita semua yang hari ini di antara kita ada anak yatim, dan kalau bahasa bercandanya ini kan pada banyak anak yatim semua, kedua orang tuanya sudah tidak ada. Tetapi yang anak yatim yang disebut oleh Rasulullah adalah ketika mereka telah dari sejak mereka lahir sampai mereka akil balik. Maka kalau yang hari ini sudah berkeluarga, sudah menikah, maka mereka tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak yatim. Tetapi kita harus peduli kepada mereka. Kata Allah, mereka yang memusuhi, mereka yang menghardik, mereka yang mengusir atau mengabaikan anak-anak yatim, maka mereka itulah yang disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ayat 3. Pendusta agama itu adalah mereka yang tidak peduli dengan saudara-saudara mereka, dengan anggota keluarga mereka, dengan tetangga-tetangga mereka yang hari ini sedang kelaparan. Betapa banyak hari ini sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ketika pandemi COVID-19 datang,
Banyak saudara-saudara kita yang terkena PHK, pemutusan hubungan kerja, mereka jobless, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka yang hari ini kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bantulah sahabat-sahabat kita, bantulah saudara-saudara kita, agar kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Jauh yang lebih berat lagi, selain disebut sebagai pendusta agama, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Orang yang mendustakan agama, kita tahu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama mereka yang menghardik anak yatim. Yang kedua yang disebutkan pendusta agama adalah mereka yang tidak mau menyantuni fakir miskin. Tetapi ini mungkin masih kurang berat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat berikutnya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, yang hari ini mereka sholat sudah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama ketika mereka melalaikan sholat. Tapi jauh lebih itu, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka yang meninggalkan sholat, sesungguhnya mereka itu disebut sebagai penghancur agama atau perusak agama. Perusak agama bukan mereka yang berzina. Perusak agama bukan mereka yang korupsi. Perusak agama bukan mereka yang suka membunuh. Tetapi jauh dari itu, ini ada pada kita semua. Yang disebutkan perusak agama itu adalah mereka yang senantiasa meninggalkan sholat. Hari ini juga mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, mungkin masih ada yang mereka enggan melaksanakan sholat. Kalaupun melaksanakan, mungkin setahun 2 kali. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Atau seminggu sekali ketika sholat Jumat saja. Padahal jauh lebih dari itu. Bahwa salah satu kata Rasulullah yang membedakan seorang muslim dengan seorang yang kafir adalah dari tarkus sholat, yakni mereka yang meninggalkan sholat, menjauhkan diri mereka dari ibadah sholat. Hari ini kita perlu mengingatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bahwa ketika kita melalaikan saja, di dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin, neraka wail bagi mereka yang melalaikan ibadah sholat. Dan yang disebutkan sebagai perusak agama juga adalah mereka yang meninggalkan sholat sama dengan meruntuhkan agama. Mereka yang meninggalkan sholat berarti mereka yang merusak agama. Jadi bukan orang yang tadi misalnya yang pendusta agama, kita tahu bahwa mereka yang tidak mau menyantuni anak-anak yatim. Mereka yang disebut pendusta agama adalah mereka yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Tapi yang lebih berat lagi adalah mereka yang merusak agama adalah mereka yang suka meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan taufiknya untuk senantiasa istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kita khawatir hari ini mungkin kita sudah berlomba-lomba untuk datang ke masjid, tetapi mungkin tetangga-tetangga kita boro-boro mungkin mereka mau ke masjid, melaksanakan ibadah sholat saja mungkin mereka enggak. Mereka merelakan diri mereka begadang
sampai subuh misalnya demi menonton bola. Semalam menang 4-0. Oh, masa itu jangan hafal. Paling hafal ya. Mereka rela bergadang untuk menonton bola, tetapi kemudian mereka lupa dengan ibadah sholatnya. Alhamdulillah hari ini sahabat-sahabat kita yang mereka sudah merelakan waktunya untuk begadang masih melaksanakan sholat berjamaah dan di masjid. Subhanallah. Kita patut mencontoh sahabat-sahabat kita yang seperti ini. Jadi yang sungguh berbahaya bagi kita adalah bukan kita yang mendustakan agama, tetapi kita yang dicap oleh Allah, dicap oleh Rasulullah sebagai yang meruntuhkan agama, yang merusak agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, maka mereka sama dengan mendirikan agama, menegakkan tiang agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamatin. Mereka itulah yang dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang merusak tiang agama. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama mengingatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Apalagi di yaumil qiyamah nanti, ketika kita telah lepas jiwa kita, berpisahnya badan kita dengan ruh kita, ketika kita sudah masuk ke alam kubur, maka suatu saat ketika di yaumil qiyamah yang ditanya adalah tentang sholat kita. Maka hari ini mungkin kita masih belum maksimal selagi, mohon maaf, selagi, atau bahasa yang lainnya mungkin selagi umur masih di kandung badan kita, masih ada bersama kita, maka marilah sama-sama kita senantiasa mengingatkan, melaksanakan sholat lima waktu, mengingatkan saudara-saudara kita, pasangan kita. Bahkan anak kecil saja Rasulullah SAW telah memerintahkan, khususnya kepada kedua orang tuanya, muru auladakum bis-shalah ila sab'ina sana. Perintahkanlah anak-anakmu ketika mereka telah berumur 7 tahun. Dan wadribuhum idza 'ashara, maka pukullah mereka, pukullah anak-anak kalian yang tidak mau mendirikan sholat ketika telah berumur 10 tahun. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Hari ini juga di sekolah-sekolah kita, ketika misalnya kita ada orang tua yang memukul anaknya karena enggan melaksanakan sholat, ketika di sekolah ada guru yang mengingatkan murid, kenapa orang tuanya kemudian melakukan, ketika memukul kemudian gurunya melaporkan ke yang lain sebagainya. Padahal perintah agama kita jelas, anak kita yang enggan mendirikan sholat ketika mereka telah berumur 10 tahun, wadribuhum, pukullah mereka. Tetapi yang terjadi pada akhir-akhir ini, ketika ada seorang guru yang mengingatkan murid-muridnya, maka yang terjadi adalah pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Padahal ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Mungkin ini saja jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hikmah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Dan kita tentu saja tidak ingin dicap oleh Allah yang pertama tadi sebagai orang yang mendustakan agama, dan yang berikutnya yang lebih berbahaya adalah ketika kita dianggap sebagai perusak agama karena malasnya diri kita untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.